Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Heri di kelas Microsoft Excel kita hari ini ya teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar ataupun mencoba ya teman-teman, yaitu terkait studi kasus dari pengelolaan stok yang berupa dari buku mutasi ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa mempersiapkan perangkatnya dan juga datanya. Di sini saya sudah punya data, teman-teman bisa mencontoh dengan saya mungkin. Di sini kita punya buku mutasi teman-teman yang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, saldo awal, barang masuk, kemudian ada keluar dan saldo akhir ya teman-teman. Nah di sini untuk saldo awal masih saya kosongi teman-teman, jadi kita benar-benar masih nol ya teman-teman. Jadi masih benar-benar baru pertama kali kita akan memasukkan barang ya teman-teman. Terus di sini ada saldo akhir. Saldo akhir di sini adalah saldo awal ditambahkan barang masuk jumlahnya, kemudian dikurangi barang keluar ya teman-teman. Begitupun yang di rupiah ini teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Pada tanggal 3 Januari 2024 ada pengeluaran kertas A4 warna putih untuk pencetakan hasil rapot sebanyak 4 pack. Berapa sisa stok yang di gudang dan pencatatan yang ada di buku non-inventaris. Jadi yang ditanyakan adalah yang ada di sini, buku mutasi ini, jumlahnya berapa, kemudian yang ada di buku non-inventaris juga. Seperti itu. Kita cek di buku non-inventaris sebentar. Di sini tercatat 30 Desember adalah 10 pack ya untuk kelas A4-nya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah di sini teman-teman, di sini kita coba masukkan teman-teman tanggal 3 Januari kertas A4. Di sini berarti ya teman-teman. Di sini ada kertas A4 keluar sebanyak 4 pack. Berarti di sini kita ketik 4. Di sini 3 Januari ya teman-teman untuk penanda. Teman-teman bisa berpraktek juga. Nah di sini teman-teman, di sini kita barangnya ada 4, terus jumlah rupiahnya ini disesuaikan ya teman-teman, karena di sini 10 pack harganya sekitar 4.500 per 10-nya, berarti per A nya adalah 450.000. 450.000 dikalikan 4 sama dengan 1.800 ya teman-teman. Nah di sini pada tanggal 3 Januari tahun 2024 sisa stoknya masih 6 ya teman-teman. Sementara kita cek di buku non-inventaris pada tanggal 30 Desember 2023 adalah masih 10 ya teman-teman. Di sini ada 10, terus kemudian di sini ada 6. Nah di sini teman-teman, jadi untuk buku mutasi ini kita buat di akhir bulan ya teman-teman. Jadi di akhir bulan nanti kita cek berapa stok kita, terus kemudian kita juga cek juga di pencatatan non-inventaris kita apakah jumlah tersebut sudah sesuai seperti itu. Sebaiknya untuk buku mutasi dan juga buku non-inventaris ini ada berbeda divisi ya teman-teman. Jadi untuk buku mutasi sebaiknya bisa diserahkan kepada tim lain gunanya untuk memantau ya teman-teman. Jadi untuk verifikasi ataupun mengaudit dari lembaga ataupun tempat kita ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tanggal 3 Januari ada pengeluaran sebanyak 4. Nah apabila dalam 1 bulan itu tidak ada pengeluaran yang lain, berarti sisanya harusnya ada 6 ya teman-teman untuk saldo di kertas A4 putih ini. Sementara untuk di buku non-inventaris kita di akhir Januari 2024 juga seharusnya di sini juga berjumlah 6 ya teman-teman, atau ada pengeluaran 4 pack ya tadi. Nah itu gunanya untuk mengaudit ya teman-teman. Apabila terjadi
perbedaan, mungkin bisa dicek lagi apakah ada mutasi yang belum tercatat, kemudian apakah pada saat verifikasi ataupun audit barang-barang tersebut sudah dipastikan jumlahnya seperti itu. Terkadang ada perbedaan sedikit ya teman-teman. Nah, itu kita bisa telusuri juga apakah barang tersebut keluarnya kemana, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa mengevaluasi tim juga ya. Itu tadi terkait pengelolaan stok ya teman-teman. Untuk stok off-name ataupun untuk audit bisa dilakukan 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali ya teman-teman. Audit ini juga bisa membantu kita dari adanya kecurangan, adanya kehilangan, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi terkait penggunaan yaitu buku mutasi ataupun pengelolaan stok ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Teman-teman bisa coba juga di kertas A4 putih ini juga teman-teman. Nanti apakah hasilnya sama seperti itu ya teman-teman. Itu tadi untuk non inventaris. Teman-teman juga bisa mencobanya di buku inventaris ya teman-teman. Tapi biasanya untuk buku inventaris, biasanya untuk buku mutasinya juga kurang terlalu banyak dibandingkan dengan buku non inventaris, karena buku non inventaris biasanya transaksi keluar masuknya lebih cepat karena barangnya pun juga cepat habis ya teman-teman. Terus di sini kita ketahui juga teman-teman, di sini apabila stok kita minimal harusnya ada 5, apabila di sini masih 6 berarti masih aman ya teman-teman. Tapi ini perlu persiapan juga nanti untuk bulan depan, apakah transaksi berikutnya juga sebesar transaksi bulan ini, seperti itu ya teman-teman. Pada seperti bulan tanggal 3 Januari ini, seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus bisa memprediksi pengeluaran dari stok lihat kita per bulannya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman bisa mencobanya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.